Salam sukses. Mantan petinggi Banteng Laksamana Soekardi membongkar jelas motif dan tujuan dari kader-kader Banteng yang setelah Banteng kalah di Pilpres 2024 ini. Alasannya kenapa selalu menarasikan Jokowi adalah pengkhianat partai. Ternyata motif dari beberapa kader Banteng ini adalah hanya untuk menjilat Megawati, yaitu dengan mencari empati untuk bisa mendapatkan simpati dari Megawati. Jadi kader-kader Banteng yang seperti ini sebenarnya di internal Banteng sendiri sedang sikut-sikutan pada berebut supaya bisa naik ke atas, berupaya untuk bisa mendapatkan kebagian rezeki dari partai. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya juga para kader Banteng ini lagi pada berebut cari duit di partai Banteng ini. Begitu juga ada dari gerombolan Banteng yang menarasikan bahwa Banteng mau rekonsiliasi dengan pemerintahan, tetapi harus ada syaratnya, yaitu Presiden Prabowo harus meninggalkan Jokowi. Ternyata jawabannya adalah jangankan pakai syarat, tanpa syarat pun harapan Banteng untuk Presiden Prabowo mau rekonsiliasi adalah cuma mimpi Banteng saja. Prabowo dan Jokowi itu solid dan ini disampaikan oleh Prabowo sendiri. Lalu seperti apa mantan petinggi Banteng ini mengupas kepemimpinan Banteng? Inilah videonya. Dan tadi Anda tanya bagaimana kader-kadernya ada yang ribut, ya kan? Kan kalau saya bilang satu, ada dua kategori, ya, yang tidak ribut pendukung itu apakah dapat uang kenikmatan, apakah buzzer gitu loh, ya. Yang ribut jadi haters, itu adalah yang belum dapat rezeki dan tidak kebagian rezeki. Ini logika manusia lah. Betul. Kita selama dicubit masih sakit ya, seperti itu. Bagi kader-kader yang benar-benar menarasikan Jokowi sebagai pengkhianat, itu mencari empati untuk mendapatkan empati dari Megawati. Mereka, kalau saya punya istilah itu, istilahnya ya saking berebutan untuk ke atas, terjadilah yang namanya kader seperti renang gaya kodok gitu. Nyuwun ke atas, ya, nyikut ke samping, nendang ke bawah gitu loh. Itu yang terjadi. Dulu ada istilah ABS kan, asal Bapak senang, ini AMS, asal Megawati senang gitu. Tapi PDIP bisa ngambil opsi oposisi gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat narasi yang berkembang, kan ada juga yang upaya untuk PDIP dekat atau Bu Mega dekat dengan Prabowo. Jadi pengen terjadi rekonsiliasi lah gitu. Tapi syaratnya Jokowi harus out. Itu kan yang diinginkan gitu. Jokowi harus bercerai dari Prabowo, baru Bu Mega mau gitu. Dengan adanya pemecatan ini kira-kira semakin menjauhkan atau mendekatkan dengan Prabowo? Pemecatan oleh PDI itu tidak ada artinya, Mas. Kecuali pemecatan oleh MPR. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang bisa hidup, bisa mati juga gitu loh. Betul. Ya. Dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya. Itu hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan. Ya. Nah, kita tahu sejarah dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden. Dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya. Dan Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang dilanggar.
Yang terakhir kan mungkin dia, wah saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu loh. Ya. Ternyata itu tidak di-deliver ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah, diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, Mas. Karena lebih riskan buat dia. Apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi. Sebagai seorang leader kan. Ya kan, kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi. Membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu. Ya, atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi dia. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dia juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Kan ada yang bilang Bu Mega terlalu didominasi oleh Mas Pranan. Tadi saya sudah nanyakan dan Hasto gitu ya, narasinya ya. Sehingga tidak mendapatkan gambar yang lebih lengkap mengenai kenyataan gitu dalam melihat Jokowi gitu. Nah, itu kira-kira dengan personality Bu Mega yang semacam itu ya, yang tadi yang Bang Lex ceritakan, kira-kira ke depannya ini seberapa jauh kekuatan Mbak Puan dan Bambang Pacul misalnya ya, sebagai satu faksi di dalam PDIP itu bisa mengambil alih atau mewarnai PDIP dengan situasi yang sekarang ya? Saya kira cukup besar, Mas. Kenapa? Ya, itu adalah keluarga Ibu Mega. Anak. Ya, waktu saya di sana dulu, Mbak Puan itu yang paling ditakutin oleh Mbak Mega. Mbak Puan bisa marahin nyeneni ibunya loh. Ya sebagai anak, ya nggak ada beban, ya kan? Betul. Jadi Mbak Mega tuh sangat khawatir kalau dimarahin oleh Mbak Puan. Ya sebagai hubungan keluarga biasalah, anak suka komplain pada ibunya. Dan pada intinya yang bisa komplain, memberikan saran, usul itu kan anaknya. Ya. Sementara pada waktu itu suaminya, Mas Taufik Kimas. Ketika Mas Taufik Kimas tidak ada, muncul Mbak Puan dulu sudah berpengaruh. Muncul Prananda. Prananda kan anak tirinya Mas Taufik, tapi anak kandung Ibu Mega. Dia juga inginlah sebagai seorang ibu memberikan posisi. Dan belakangan Mas Prananda ikut-ikutan gitu. Bahkan menurut laporan-laporan kader PDIP di daerah-daerah, kalau ketemu saya, Mas, aku iki melu Mas Prananda loh, katanya gitu loh. Ya jadi caleg-caleg, calon pilkada, cagup dan lain sebagainya sudah dibagi. Daerah Bali misalnya untuk Prananda, daerah ini untuk Puan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan terjadi clash antara dua anak ini. Sementara yang lain-lain ya
melihat situasi, ada yang ikut Mbak Puan, ada yang ikut Prananda gitu loh. Tapi apakah mereka sudah mendapatkan status ya sebagai ibunya, perjuangannya, ya kan, struggle-nya, ya, dan juga masyarakat melihat jasa-jasanya, itu belum loh. Belum mencapai seperti ibunya. Nah, ini akan terjadi sebuah kegalauan dari Ibu Mega. Sementara dia juga kan semakin berumur, kognitifnya kan makin berkurang. Nah, ini dilema buat PDIP. Sedangkan kader yang bagus, yang berani tidak taklid, tapi untuk setia kepada kepentingan, itu sudah dipecat. Jadi kan ada yang mengatakan loyalitas saya terhadap partai berhenti ketika loyalitas pada negara dimulai. Nah itu ya, ini tidak terjadi di situ. Nah di samping itu ada juga anak-anak ideologis yang bergabung ke PDIP karena sejarah Bung Karno, bukan karena anak-anak kesetiaan pada anak biologisnya. Itu akan pecah, Pak. Jadi bisa pecah tiga ini antara dua anak, lalu anak-anak biologis. Nah itu tinggal partai mana aja yang mau menampung itu. Nah itu kan kalau misalnya saya nanya tentang Mbak Puan dan Mas Pranan itu karena kan selama ini terutama terkait dengan Jokowi kan narasi yang selalu dianggap mewakili PDIP kan selalu yang muncul tuh sosok seperti Hasto, Deddy Sitorus, Adian gitu yang notabene dianggap itulah suara PDIP. Sementara tidak ada counter gitu dari Bu Mega, dari Mbak Puan gitu ya, dari Bambang Pacul atau dari Trimedia atau kelompoknya Mbak Puan kayak kok senyap gitu. Jadi misalnya soal narasi tentang tuduhan bahwa misalnya pilkada kemarin parcok gitu misalnya ya atau apa gitu. Itu kan Mbak Puan diem, atau Jokowi diserang Mbak Puan juga diem. Jadi diemnya itu itu strategi atau kalah atau ngalah, menunggu momen atau gimana? Kan saya bilang ada dua kategori, Mas. Yang mendukung diam itu kan sudah mendapat zona nyaman, nggak bisa hilang kenyamanannya, kekuasaan dan lain sebagainya. Yang ribut-ribut begitu belum kebagian atau nggak kebagian, Mas. Ya, namun di antara sibling saudara ini memang terjadi rivalitas. Terjadi rivalitas. Saya menyaksikan sendiri loh sebagai orang tua waktu dulu ya. Terjadi rivalitas yang luar biasa. Nah, bagi kader-kader PDIP pilihannya adalah ikut Puan atau ikut Nanan gitu loh. Tidak ada pilihan lain. Makanya ada yang milih ke sana, ada yang milih ke sini. Jadi kalau Mbak Puan ikut mengkritisasi pemerintah dan Jokowi, kan tiap waktu bisa MD3, Pak. Iya. Iya, betul. Ya bahaya kan. Nah itu logika aja, Pak. Kita dan pengetahuan kita sejarah mereka di dalam itu seperti apa. Karena banyak kader-kader yang tidak memahami sejarahnya terbentuknya PDIP dari awal dan perjuangannya. Saya sih sangat sedih melihat ini karena saya ikut mendirikan dulu ya perjuangan saya keluar dari sebagai managing director bank besar, gaji besar. Saya harus keluar karena saya mendukung Mbak Mega PDIP ya. Lalu ketika Mbak Mega digempur oleh orang-orang Soeharto, saya tetap mendukung Mbak Mega sehingga mayoritas pengurus DPP-nya lebih besar daripada yang Balelo. Sampai semua selesai, sampai anduk putih dilempar. Kalau kalah ya kita melihat sebagai harus melakukan introspeksi. Ya. Dari introspeksi tadi kita bisa memperbaiki situasi. PDIP ini adalah aset negara. Kalau dia bubar juga saya sedih sekali. Itu yang harus dijaga. Tapi siapa yang mau melakukan itu? Ya, mudah-mudahan
pada nonton podcast Mas Sahal ini yang muda-muda gitu loh. Saya tidak ada kebencian pada siapapun. Saya masih merah nasionalis. Cuman bedanya saya berpikir merdeka gitu loh, berbicara merdeka.